Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Fadira. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Visuri. Nah, sekarang aku udah sama Kak Dani. Halo Kak Dani. Iya, halo. Kak Dani, Ah, kabarnya gimana? alhamdulillah sehat insyaallah. Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya Kak. Semoga teman-teman juga sehat terus dan dijaga kesehatannya. Oke. Kak, sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, bisa nih buat perkenalin diri kakak ke teman-teman yang lagi nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadani Suryaji, saya dari Administrasi Publik 2018. Jadi di sini saya disuruh sebenarnya, jadi dipanggil buat apa ya istilahnya ngasih info tentang Visuri itu apa sih gitu. Gitu ya sebenarnya. Coba dong Kak, boleh tolong perkenalin Visuri itu ada divisi apa aja, terus teman-teman yang ada di divisi itu juga siapa aja, boleh tolong disebutin Kak. Visuri divisi nggak ada ya. Kalau divisi sebenarnya belum nggak tahu kayak ini divisi ini enggak sih. Jadi pokoknya timnya itu berenam. Ada aku sendiri, itu ada Alek dari BEM kan, ada Jaki dari Mabis, Za dari Mabis, ada Vira dulu mantan BEM juga, sama ada Mila dulu sekarang humanistik dia gitu. Dari anak juga sih sebenarnya. Tapi untuk ini bagian ini. Nah kalau kita itu rencananya emang setiap event itu muter. Jadi maksudnya nggak ada yang kayak ini Alek nih ketua aja ya gitu. Terus setiap rolling gitu lah ya. Rolling. Jadi ya kayak sistemnya BEM lah. Jadi semuanya kebagian kalau yang punya. Sekalian supaya bisa belajar juga ya. Emang karena tujuannya belajar sebenarnya nggak. Karena kan iseng kan, jadi ya belajar aja semua. Ya, oke. Gimana sih gitu. Oke. Nah, kan kita mau ngomongin tentang Visuri nih Kak. Visuri itu sebenarnya apa sih Kak? Dia tuh apa dan agensi yang bergerak di bidang apa? Visuri itu ya apa ya? IO itu event organizer. Event organizer itu tim yang buat bikin event lah. Kasarnya tim yang buat bikin event, yang buat menjalanin event gitu sih. Sebenarnya gitu. Berarti Visuri ini bergerak di bidang jasa ya? Ya, jasa, betul. Oke. Kenapa sih Kak namanya Visuri? Jadi tuh awalnya runding tuh berenam kalau nggak salah. Saya ingat aku berenam. Wah, gini namanya diambil dari bahasa apa gitu. Spanyol apa gitu. Ada salah satu tim, Jaki namanya. Itu meletup Visuri ya kan, tapi artinya lupa. Udah lupa. Gitu dah pokoknya intinya bagus lah ini. Intinya bagus. Tadi sih aku udah nyari dikit ya, terus kalau nggak salah sih artinya mimpi. Oh ya, mimpi. Aku jadi tahu aku nih kayaknya nih. Iya. Daripada anggota Visurinya nih. Lupa. Udah lama ini ya, tapi insya Allah ntar gerak lagi insya Allah. Emang Visuri ini udah dari kapan Kak didiriinnya, dibentuknya? Dari 2019, insya Allah 2019. Jadi waktu itu tuh awalnya terbentuk gara-gara dulu di Jakarta punya juga lah IO sama anak SMA, sama beberapa anak SMA kan. Nah itu niatnya mau ngelanjutin sebenarnya gitu aja. Niatnya mau kayaknya kemarin sayang aja nih nggak dilanjutin gitu. Sebenarnya gitu aja sih. Oke, terus Visuri ini tuh sebenarnya tuh fokusnya di event yang kayak apa sih Kak? Kan banyak tuh kalau IO kan biasanya kayak entah wedding organizer atau planner gitu kan. Apa kayak birthday, party planner gitu lah. Buat spesifiknya sih belum ada ya. Belum ada sih buat spesifiknya belum kita tentuin ini mau arahnya kemana enggak. Sebenarnya emang basicnya kan iseng. Awalnya tuh basicnya iseng aja. Jadi ya udah kebuat aja nih gitu gara-gara emang pengen isi waktu luang juga. Alhamdulillahnya juga ada pengalaman juga lah di organisasi kan ada pengalaman. Jadi ya
nyoba lah gitu. Sebenarnya nyoba aja belum tahu spesifiknya kemana, belum tahu. Oke, berarti emang keren banget ya anak-anak VIA ini, banyak banget yang iseng-iseng tapi malah jadinya bisnis. Ya, keren banget, ya. Produktif banget, kreatif banget. Berarti kreatif banget lah pokoknya. Iya banget. Berarti nih Visuri ini emang bisa organize event apapun gitu ya Kak untuk saat ini? Belum ada fokusnya gitu ya? Kalau apapun enggak sih, nggak tahu ya kalau apapun ya, maksudnya kira-kira nih, kemarin kan alhamdulillah udah jalan satu kan, jalan satu itu kemarin kan game ya kan, kayak model ya pokoknya kompetisi game lah, kayak Inabis tuh yang baru tuh kan kayak ya model-model kayak gitulah, semacam kayak gitu. Nah kemarin tuh alhamdulillah jalan, selesai. Ya kalau buat kedepannya sih belum tahu sih, paling ya rencananya charity sih, rencananya. Amin, ya semoga cepat terlaksana, berhasil. Nah, tapi kalau dari Visuri sendiri nih, target pasarnya tuh apa sih Kak? Segmentasi pasarnya gitu? Nggak ada sih, paling ya mahasiswa, ya orang-orang Malang gitu sih paling. Nggak ada kayak ini harus ini nih, enggak. Ya tergantung acaranya mau ikut ya ikut, enggak ya enggak gitu. Berarti Visuri ini cuma di Malang aja atau berencana buat di sekitar Jakarta gitu? Kalau di Jakarta belum tahu, cuman ya baru di Malang. Ya karena kan kita regionnya Malang. Maksudnya itu sih sebenarnya. Berarti baru fokusnya di Malang aja ya Kak? Terus kan kalau misalkan buat bisnis ya, terus kayak I.O gini nih, pasti kan banyak nih Kak kendala-kendala, misalkan kayak Visuri udah nge-planning nih tentang si event yang bakal dibuat, terus tiba-tiba misalkan pas hari H tuh ada kendala gitu Kak. Demi saya. Nah itu gimana sih Kak cara Visuri buat ngatasinnya, dan pernah nggak kayak gitu? Kita kan gara-gara waktu itu cuma baru satu acara kan. Nah di acara itu waktu itu ya adalah kendala yang nggak mungkin nggak ada lah, kendala pasti ada. Benar. Nah waktu itu tapi ya intinya diskusi ya musyawarah, maksudnya diomongin. Kalau nggak ada kendala ya nggak tahu ya, kayaknya nggak mungkin sih nggak ada kendala biasanya. Benar. Yang penting gimana solusinya, bukan ngatasin nggak adanya kan. Sebenarnya ya solusinya ya ngomong baik-baik, musyawarah, ini enaknya gimana gitu sih. Nggak gimana. Berarti ini tips juga buat teman-teman yang lagi ngejalanin bisnis ya, komunikasi sama sesama anggota tuh benar-benar penting banget. Kalau bisa ya saran aja. Maksudnya kalau bisa sih ya dari beberapa boleh, maksudnya sama temen deket boleh, sama temen yang baru kenal yang sevisi ya boleh, cuman ya yang cari yang baik lah, cari yang alaknya baik, jangan yang gara-gara temen deket nih gini ntar, soalnya banyak gitu orang-orang yang udah kayak ketipu sama temennya sendiri. Malah akhirnya mutus silaturahmi juga kan nggak bagus ya, maksudnya ya mending cari ya ini aja yang baik-baik aja, pelan-pelan, jangan ini juga gitu. Benar. Terus kalau misalkan I.O tuh benar nggak sih kayak butuh relasi banyak gitu? Nggak tahu ya, kayaknya biasa aja sih, nggak baik-baik juga, nggak biasa aja. Okay. Justru malah kalau dari ngebuat event itu ya Kak malah jadi dapat relasi yang banyak. Ya insya Allah ya begitu, cuman ya nggak usah, intinya nggak butuh bisnis tuh kan niatnya yang penting baik, nggak usah punya modal gimana juga, kalau emang udah itu ya jalan aja insya Allah karena baik aja gitu. Ya akan berjalan dengan baik lah ya kalau niatnya emang udah baik. Iya, jadi kalau misalkan ngejalanin bisnis kayak I.O gini tuh susah nggak sih Kak? Terus kayak apa sih yang harus di-prepare gitu, yang dibutuhkan lah sama teman-teman yang mau buat bisnis kayak I.O juga? Sebenarnya enggak sih, dibilang susah ya enggak juga, karena
acara kita yang milih. Pertama acara kita yang milih, kita maunya apa. Kecuali emang alhamdulillahnya ada orderan nih. Ada orderan maksudnya kayak wedding ada orang pesen nih. Ada orang baru jalan. Nah kalau kayak gitu ya sebenarnya kalau yang pertama kalau acaranya kita yang milih, ya milih sesuai kemampuan aja sih sebenarnya. Milih sesuai apa yang dipengenin, diminatin. Nah kalau ada yang pesen baru disesuaikan sama keinginan yang pesen gitu sih sebenarnya. Ya berarti tergantung dari kitanya juga ya, dari yang ngebuat bisnisnya juga harus disesuaikan sama kita. Terus kalau Visur ini berarti tuh dia by project juga, apa kayak tadi yang kakak bilang kalau ada orderan gitu, atau bener-bener yang IO murni yang kayak Visur itu ngebuat eventnya sendiri, ngerancang sendiri, dan pokoknya nyiapinnya tuh bener-bener sendiri atau by project gitu kan? Untuk sekarang ini masih sendiri sih, jadi apa-apa kita ini mau gimana nih gitu loh, maksudnya nggak ada permintaan, emang punya rencana sendiri aja. Jadi ya karena emang awalnya iseng ya, jadi nggak punya bayangan buat kayak ini dipesan ini ya nggak juga sih sebenarnya. Jadi kayak oh ya udah nih kita enaknya bikin apa nih gitu, akhirnya kemarin laptop jadi alhamdulillah jadi gitu aja sebenarnya. Tapi kedepannya gimana Kak? Kira-kira ada rencana nggak buat by project gitu? Ada, insya Allah ada. Rencana mah ada. Rencananya ya sebenarnya bidang-bidang sosial sih sebenarnya, kayak macam charity, ya kasarannya charity kayak gitu. Cuman belum tahu fix apa. Selain apa yang dibutuhin, terus ya motivasi lah pokoknya. Dan mungkin sedikit tips juga gitu buat teman-teman. Kalau motivasi ya niatnya harus baik. Niatnya pertama-tama tuh jangan buat ngejatuhin orang, buat saingan sama orang, ya nggak usah. Maksudnya ya buat apa juga gitu. Pokoknya niatnya pertama harus baik. Terus yang kedua ya kita jadi orang juga akhlaknya harus baik. Sebenarnya ya mau orang punya trik kayak gimana juga, kalau emang hubungan antar manusianya nggak dijaga juga ya belum tentu sebenarnya. Cuman kan kalau dari tips-tips ya, kalau aku sih ya gitu ya, gimana ya biasa aja sih, nggak punya yang gimana, paling ya gitu ya berbuat baik aja sih, berbuat baik. Masalah hasil ya kita nggak tahu masalah hasil kan gitu ya, jangan fokusnya ke hasil tapi ke apa yang udah dapet aja kayak gitu. Ya jalanin aja dulu. Kalau emang pengen dagang apa nih ya dagang kecil-kecilan ya nggak apa-apa, dagang aja. Maksudnya perkara hasil kan ya Allah alam juga, nggak ada yang tahu juga kan. Jadi maksudnya mau profit segini, kadang-kadang yang ditargetin bla 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 juga ambles aja gitu, maksudnya nggak kosong gitu. Jadi akhirnya kecewa sendiri ya kan, padahal emang belum rezekinya di situ. Gitu sih sebenarnya. Ya yang penting kan usahanya sebenarnya, bukan hasil ya belakangan. Walaupun kadang-kadang hasil yang dibutuhin, tapi kan sekarang kan belum butuh kan gitu. Iya benar. Jadi emang ya aja biasa gitu. Setuju juga sih aku. Emang kalau kita udah mulainya dengan niat yang baik, ya insya Allah kan hasilnya juga kita dapat yang baik. Dan yang penting kan dijalanin dulu. Kalau misalkan emang hasilnya nanti itu, ya udah itu sebagai bonus untuk kita sendiri. Benar. Jadi hasilnya itu juga kita dapetinnya tuh ya senang gitu, karena pertama nggak dari hasil iniin orang, nggak dari ini, nggak dari itu. Terus juga nggak hasil ngejelekin bisnis orang, nggak usah. Maksudnya ya kalau mau dijadiin belajar ya nggak apa-apa, cuman kalau dibuat jelekin ya buat di kompetisiin nggak usah. Gitu sih. Setuju sih. Terus Kak, kalau pas lagi ngejalanin Visuri ini, ada nggak sih Kak kayak hal-hal yang nggak terduga gitu? Apa ya, maksudnya kayak mungkin pas lagi down-nya atau gimana gitu, pernah nggak Kak? Oh ya, karena baru
pertama sih ya nggak ada sih. Jadi ya kayak kemarin, alhamdulillah kan udah selesai. Alhamdulillah jadi. Nah, terus juga ya udah seneng lah ya kan namanya pertama kali kan, jadi langsung oh ya udah gitu. Jadi ya oh ini ternyata gini nih, oh ini gini nih gitu. Di malam tuh gini ohnya. Ya udah kalau masalah lagi down sih ya, kalau kecuali udah IO gede banget kayak Ismaya juga sekarang kan hancur juga Ismaya nih. Nah itu juga ya gitulah, karena belum apa-apa juga, jadi ya gitu. Ya kalau down mah pasti ya, di semua bisnis juga pasti ada down-nya. Cuman emang kitanya juga harus terus semangat dan jangan pantang menyerah. Ya kan? Maksudnya kalau masalah down sih gimana ya? Pokoknya karena down itu kadang-kadang udah mikirin hasil nggak sih? Nggak tahu sih ya, nggak tahu, tapi beda-beda. Iya. Mungkin sekali kita makanya jangan mikirin hasil dulu, maksudnya kerjain aja dulu. Karena nggak tahu sih ya, nggak tahu nih. Jadi kayaknya kebanyakan sih gara-gara mikir ini ntar dapet ini. Kalau nggak dapet, pertanyaan gitu. Kalau nggak dapet terus mau dipaksain? Enggak juga, maksudnya bisnis ya nggak bisa di planning. Oh ntar gue jadi ini, gue ini. Nggak usah. Itu mah kalau emang udah rezekinya ya jalan-jalan aja. Iya, jadi apa sih kayak ngebedain event yang dipegang sama IO, yang diatur sama IO, sama yang kita pegang sendiri? Itu sebenarnya apa yang ngebedain? Nah, cuman kalau IO mungkin udah lebih apa ya? Lebih berpengalaman kali basicnya ya. Jadi maksudnya orang yang nggak punya basic tentang acara pun mau bikin acara bisa minta IO, maksudnya gitu, ngerti ya? Iya, ngerti. Jadi orang bikin acara itu nggak perlu, maksudnya kan dengan adanya IO tuh sebenarnya dimudahkan kan adanya jasa itu sebenarnya kan. Jadi orang nggak perlu bikin kayak kepanitiaan lagi dari kampung-kampungnya lagi, misal gitu. Iya. Orang nggak mesen, tinggal begitulah, lebih dibikin lebih gampang aja sebenarnya gitu. Dan juga buat lapangan pekerjaan juga kan kalau IO. Benar sih. Untuk orang-orang yang pakai IO mungkin ya itu ya kelebihannya jadi lebih simpel. Terus kita juga terus kita juga tinggal disesuaikan sama selera kita. Terus kita udah terima nih tinggal jadinya kayak gimana gitu kali ya Kak. Iya. Terus juga kalau bisa ya milih IO yang udah berpengalaman lama sih. Karena kan pasti kan track recordnya ada juga. Terus juga mereka kerjanya udah lama juga gitu, udah profesional lah. Ya benar-benar. Oke, makasih banyak ya Kak Deni udah mau ngobrol-ngobrol bareng sama aku kali ini, ngobrolin tentang Visuri. Semoga Visuri kedepannya makin sukses terus, makin lancar, dan makin besar juga namanya. Dilancarkan terus semoga bisnisnya. Terus juga buat teman-teman yang lagi nonton, ini bisa banget nih dijadiin pelajaran ya dari Kak Dani, ya kan, diambil yang positifnya, terus yang kurang baiknya atau negatifnya bisa dibuang. Oke, makasih teman-teman. Jangan lupa ditonton terus video-videonya dari Para Mafia, dan semoga kalian semua sehat terus dan jaga ya kesehatannya. Bye-bye.